Makanya kadang-kala orang tuh kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi kita ingin bekerja sedikit dapat hasil yang banyak. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuh diciptakan untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua bermula dari tidak ada. Dulu nggak ada yang namanya Syafiq, itu nggak ada. Kemudian jadi ada. Nanti tidak ada lagi. Tujuannya apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Allah berikan rizki yang sudah dijamin untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam urusan dunia, kita tuh ingin bekerja sedikit tapi dapat hasil yang banyak. Antum mau dikasih 50 kilo atau dikasih 1 on atau 1 gram, 50 kilo atau pilih 1 gram. Jamaah 50 kilo 50 kilo semen, 1 gram emas. Tadi orang kalau berpikir yang penting banyak itu belum tentu berharga. Boleh jadi yang sedikit lebih berharga daripada yang banyak. Dikasih 1 truk batu dan dikasih 1 genggam gaharu. Milih mana orang? Kalau orang nggak ngerti yang penting banyak, saya yang penting banyak, Ustaz. Makanya kadang-kala orang tuh kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi kita ingin bekerja sedikit dapat hasil yang banyak. Maka kita memilih pekerjaan. Bagaimana kerja nggak capek tapi dapat fulus banyak. Karena kita melihat ada orang-orang yang capek kerjanya, lelah dia berupaya, tapi sedikit hasil. Di sini kuli bangunan berapa gaji? 100.000. Di sini 200, itu 100, 150. Berarti biar ngambil semantum aja ya. Kalau ada orang mau kerja fulan 100.000 jangan. Bayangkan 200.000 kerjanya capek, lelah. Tapi ada yang kerjanya cuma nimbang. Nimbang dikit, terus duduk istirahat. Siapa yang kerjanya nimbang dikit? Ada Bang Muslim di sini. Sampai 1 jam nimbang, Bang. Nimbang sampai 1 jam. Bisa banyak yang ditimbang kalau 1 jam ini. Tuh bayangin, nimbang dikit sama yang kerja dari pagi sampai sore hanya dapat 200.000. Orang itu kepingin pekerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak. Wajar, makanya orang itu belajar, orang itu sekolah.
Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Kita datang ke tempat ini dalam rangka tadi bagaimana kita mengetahui pekerjaan yang ringan tapi hasilnya besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau bicara ilmu ya, kalimatani khafifatani 'ala lisan, ada dua kalimat yang ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dicintai Allah, ringan, berat di timbangan, dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata-kata itu? Hafal, adik ini tahu. Yakin Ustaz tahu. Nah, subhanallah, anak-anak ini buat anak-anak. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal nggak? Hafal nggak? Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Coba baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, Ustaz kasih hadiah, Masya Allah, fadal. Barakallahu fiik. Nah, bayangin ya, ada orang yang zikirnya banyak ya, tapi ternyata hasilnya dikit. Dan pernah Nabi SAW sebelum sholat subuh, beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah. Juwairiyah ini termasuk istri Nabi yang ahli ibadah. Semua istri Nabi ahli ibadah. Sebelum Nabi keluar, Juwairiyah ini sudah berzikir. Berzikir. Nabi berangkat ke masjid. Biasanya Nabi kalau sholat subuh itu nggak pulang kecuali matahari terbit. Udah Nabi punya urusan, sampai ke rumah di waktu duha, Juwairiyah itu masih duduk berzikir. Mazilti ala haliki allati faraktuki alaih. Kata Nabi SAW, engkau dalam kondisi seperti ini sejak aku pergi tadi. Kata Juwairiyah, nah. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'daki arba' kalimat, thalatha marrat. Aku telah membaca 3 kalimat, 4 kalimat 3 kali. Yang kalau aku baca tadi itu dibandingkan dengan yang engkau baca dari sejak sebelum subuh sampai sekarang, pasti akan mengalahkan yang kau baca. Nabi baca apa? Mama, biar ibu, ya ini karena mak-mak ya, Juwairiyah. Taib, silahkan. Apa yang dibaca Nabi SAW? 4 kalimat 3 kali, yang ternyata lebih baik daripada bacaan Juwairiyah dari sebelum Nabi sholat subuh sampai waktu duha. Nah, silakan ibu-ibu. Mic-nya ada kan? Terus subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. Terus 4 kalimat. Wa midada kalimati. Masya Allah, kirim hadiahnya. Yang besar. Yang paling besar, nggak apa-apa, kirim. Nah. Biar anak-anak kirim. Oh, suaminya ntar nggak sampai ke rumah, si suaminya dijual di pasar. Nah, bayangin ya, berapa detik kita baca itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Gak sampai 1 menit ya.
lebih baik daripada yang dibaca sejak sebelum subuh sampai matahari terbit. Di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita beramal sedikit dapat banyak.